Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charis Widiatmoko dari SMK Negeri 1 Kota Bangun, Kutai Kartanegara, ingin menyajikan tentang jenis-jenis peralatan kearsipan. Nah, sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran melalui diskusi, menggali informasi, melihat peralatan kearsipan dan video peralatan kearsipan. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam peralatan kearsipan serta menggunakan peralatan kearsipan secara tepat dan tanggung jawab. Jenis-jenis peralatan kearsipan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah map arsip. Untuk map arsip dibagi menjadi 4. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang stok map. Oke, jadi stok map itu adalah selembar kertas karton yang berbentuk tebal, yang dimana nanti ada beberapa dokumen atau arsip itu bisa diletakkan di dalam stok map ini. Nah, kemudian yang kedua adalah hanging map. Hanging map adalah jenis folder atau map yang memiliki besi penyangga. Nah, ini besi penyangganya yang berfungsi menggantung map, yang biasanya nanti akan dipasang kepada filing kabinet dalam posisi horizontal. Nah, ini ada menggantung map besinya, jadi nanti digantung posisinya di filing kabinetnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah map Snellhacker. Map Snellhacker adalah sebuah map yang terbuat dari plastik atau kertas dan di dalamnya tersedia besi sebagai penjepit kertas atau dokumen. Jadi kalau map biasa, nah tadi stok map biasa yang tadi di nomor pertama itu dia di dalamnya tidak ada lubangnya. Jadi untuk kertasnya nanti akan dilubangi kemudian dimasukkan ke dalam map seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, map yang keempat itu adalah Ordner. Nah, Ordner ini mirip dengan map folder, yakni untuk menyimpan berbagai surat atau dokumen, namun kapasitasnya lebih besar. Jadi kalau dilihat volumenya dia lebih besar. Nah, kemudian di dalamnya ini dia terdapat ring binder untuk menjepit kertas-kertas sebelum menaruh berkas ke dalam Ordner. Perlu melubanginya menggunakan perforator seperti itu. Nah, nanti dipraktekkan. Oke. Jenis peralatan yang kedua yaitu stapler. Nah, ini kosong. Stapler adalah alat kearsipan untuk menyatukan beberapa lembar kertas dengan mengikatkan dengan isi staples. Nah, alat ini sangat sederhana, cukup digerakkan dengan tangan untuk menekan isi staples dan berbentuk U untuk menyatukan sejumlah lembaran kertas. Jadi cara prakteknya, ada beberapa lembar atau dokumen, kemudian kita satukan dengan stapler dan isinya dinamakan dengan staples. Jadi jangan terbalik antara stapler dan staples. Kalau staples itu isinya, kalau stapler itu alatnya. Jadi ada dua dokumen, kemudian kita satukan menjadi satu. Nah, dia seperti itu. Akhirnya dia rekat dan siap kita simpan ke dalam map atau peralatan kearsipan yang lainnya. Yang ketiga yaitu alat perforator atau pembolong kertas. Alat kearsipan yang biasa digunakan untuk membuat lubang di kertas. Nah, alat ini penting dalam peralatan kearsipan untuk masukkan berkas ke dalam order ataupun map Snellhacker. Ini ada kertas. Nah, kemudian kita berikan lubang sebelum dimasukkan ke dalam order maupun map Snellhacker. Nah, caranya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan. Dan kita masukkan. Kemudian hasil dokumen atau arsip yang sudah dilubangi baru bisa kita masukkan ke dalam map Snellhacker atau map Ordner. Nah, ini saya berikan contoh dimasukkan ke dalam map Ordner. Nah, jadi buka pengaitnya terlebih dahulu. Baru kita masukkan ke dalam Ordner. Nah, lubangnya periksa. Nah, kemudian masukkan langsung ke dalam Ordnernya. Jepit lagi seperti ini.
Nah, dia lebih aman karena arsipnya ini tidak mudah untuk jatuh seperti itu. Kemudian alat yang keempat yaitu alat sortir. Nah, alat sortir bentuknya seperti ini. Nah, jadi gambar ini adalah termasuk dengan alat sortir yang dimana alat kearsipan sortir ini digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke dalam folder masing-masing. Jadi daripada numpuk nanti di meja atau lain sebagainya, makanya ditempatkan dulu ke dalam rak sortir atau alat sortir seperti itu. Nah, kemudian jenis peralatan yang kelima adalah numbering stamp. Nah, numbering stamp ini untuk memberi nomor atau biasanya adalah tanggal arsip itu atau tanggal surat itu sampai ke dalam perusahaan atau kantor. Jadi stempel penomoran yang digunakan dengan bantalan tinta, jadi ada tintanya seperti stempel-stempel seperti biasanya untuk tanggal atau nomor dokumen. Nah, pada tiap cap memiliki pita bertuliskan angka atau karakter khusus yang dapat diatur secara manual. Nah, jadi ini bisa kita rubah sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Misalnya tanggal 17 Agustus, ya ini kita rubah tanggal 17-nya. Kemudian bulannya ini kita rubah ke Agustus dan tahunnya 2023. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang keenam yaitu gate. Nah, gate itu digunakan untuk menjadi pembatas arsip satu dengan arsip yang lainnya. Jadi diberikan warna lain. Jadi gate itu hanya sebagai pembatas atau misalnya kita menggunakan sistem tanggal. Nah, itu untuk membedakan antara tanggal 1 dengan tanggal 2. Nah, atau kita misalnya dengan sistem subjek, berarti membedakan antara subjek yang pertama dengan subjek yang kedua. Jadi biar arsip-arsipnya walaupun kita kumpulkan dalam satu map, dalam satu map Snellheater maupun Ordner, tapi dia masih bisa kita pisahkan seperti ini. Atau sistem tanggal misalnya dia dengan Januari atau Februarinya dia dipisahkan seperti ini. Kemudian yang ketujuh ini adalah filing cabinet. Nah, filing cabinet adalah sebuah lemari besi dengan laci yang didesain khusus untuk menyimpan arsip-arsip penting. Nah, jadi di filing cabinet ini, lemari filing cabinet ini bisa kalian taruh itu tadi seperti hanging folder. Nah, bisa hanging folder ditaruhkan di filing cabinet seperti itu. Jadi digantungkan ke dalam filing cabinet. Nah, di mana ini kalau gambarnya ini ada 4 susun. Nah, bisa kita terapkan di sini misalnya kita menggunakan arsip tanggal. Nah, bisa juga ini bulan Januari, kemudian bawahnya Februari, yang ketiga ini Maret, yang keempat ini Agustus. Nah, atau misalnya kita menggunakan sistem subjek, bisa saja di atas ini tentang kepegawaian. Nah, yang kedua ini tentang keuangan, ketiga tentang pemasaran, nah dan lain sebagainya. Jadi kita ketika memerlukan sesuatu di keuangan, ya kita tinggal tarik aja di filing cabinet atau lacinya di keuangan seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah rak arsip. Nah, rak arsip yang bentuknya seperti ini, yang seperti kita jumpai misalnya kita berkunjung ke perpustakaan. Nah, jadi rak arsip itu adalah alat kearsipan yang biasanya digunakan untuk pengarsipan dokumen dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Nah, jadi rak arsip ini biasanya menggunakan kayu atau bisa menggunakan aluminium atau galvalum. Nah, kemudian kita susun-susun arsip itu kalau ke dalam map mana yang cocok di rak arsip. Nah, kalau dengan gambar seperti ini itu biasanya menggunakan map Ordner. Nah, jadi kita susun secara tegak, atau lateral secara menyamping seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9 itu adalah lemari arsip. Nah, lemari arsip ini alat kearsipan yang biasanya digunakan untuk pengarsipan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi, atau maupun papan dan tertutup agar arsip itu tetap terjaga. Jadi seperti lemari-lemari seperti biasanya lemari baju atau lain sebagainya yang dimana dia ada pintunya, jadi dia lebih tertutup atau terjaga. Kemudian map apa yang sering digunakan di situ adalah map Ordner, jadi dipasang secara tegak. Oke, terima kasih. Itu adalah tentang jenis-jenis peralatan yang biasa digunakan di dalam kearsipan.
yang dimana semuanya itu sangat menunjang dalam kearsipan, dan tujuan dalam kearsipan itu adalah ketika kita mencari lagi arsip itu atau dokumen itu, kita dapat menemukannya secara cepat atau tepat ya. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu terlalu lama. Sekali lagi terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebijakan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.